Halo semua, melanjutkan kembali seri video Orange Data Mining. Di video ini kita akan membahas widget dataset yang ada di Orange. Widget ini sangat berguna untuk kita yang sedang belajar data, namun terkendala karena tidak memiliki dataset untuk latihan ataupun eksperimen ya. Dengan widget ini, kita bisa langsung mengakses berbagai dataset yang sudah disediakan oleh si Orange. Nah, biasanya dataset yang tersedia itu merupakan dataset yang sangat populer atau biasa digunakan oleh orang-orang yang belajar data gitu ya. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Orange-nya aja. Nah, di sini saya menggunakan lembar kerja yang sebelumnya digunakan di video ya, digunakan di video sebelumnya. Kemudian kita langsung panggil widget dataset. Setelah itu kita klik 2 kali. Nah, di sini ada banyak sekali dataset yang bisa kita gunakan untuk latihan. Ya, di sini banyak sekali, nanti bisa dicoba satu-satu untuk proses latihan dari preprocessing sampai dengan pengembangan model. Tapi biasanya dataset yang ada di Orange atau yang disediakan oleh Orange ini datasetnya sudah bersih. Artinya kita kalau mau melakukan preprocessing itu ya kurang cocok kayaknya ya karena udah bersih. Tuh, kalau mau preprocessing itu ya data yang kotor gitu supaya kita bisa tahu di lapangan itu dataset tidak sebersih yang ada di Orange gitu. Nah, di sini ada title. Title itu judul database-nya, kemudian size itu ukurannya, ukuran filenya, kemudian instance itu barisnya ya, banyaknya datanya, kemudian variable itu ya variable ataupun fitur, kemudian target itu targetnya itu numerik, kategorik atau apa, atau kelasnya itu termasuk tipe data apa, numerik, kategorik atau non gitu ya. Teks itu datasetnya merupakan dataset medis atau bukan. Kemudian teks, ada biologi, ada genomik, ada ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada show dataset in English. Nah, ini ada beberapa bahasa, kita pilih yang English saja. Kemudian ada domain. Ini ada 3 pilihan, general, education, dan show all gitu. Kita pilih general aja. Nah, di sini misalkan kita pilih data set diabetes ya. Nah, ini ada description-nya. Description-nya itu adalah dataset ini merupakan dataset yang berisi data klinis dan juga data klinis dan juga biokimia dari pasien diabetes yang digunakan untuk memprediksi perkembangan penyakit ya. Nah, dataset ini berisi 10 fitur, diantaranya age, sex, body mass index atau BMI, average blood pressure, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu ada referensi nih. Referensinya itu dari siapa nih? Bisa dibaca ya, nanti bisa dicek. Nah, database ini dari tahun 2024 gitu ya. Nah, oke, kita close. Kemudian selanjutnya kita hubungkan dengan widget data table. Kita bisa tarik dari sisi kiri ini ataupun kita bisa tarik kabel dari garis putus-putus ini. Nah, nanti muncul set. Nah, data table seperti ini. Kita coba besarin. Nah, di sini database-nya ada di infonya itu ada 42 instance atau baris, nggak ada missing value atau missing data, artinya nggak ada data yang hilang atau kosong gitu ya. Kemudian ada 10 fitur. Nah, di sini variable target atau kelasnya itu tipe datanya numerik ya, numeric outcome gitu. Kemudian tidak ada meta atribut gitu. Nah, di sini ada age itu berarti usia pasien ya. Nah, seluruh data di sini itu kan tadi juga dijelaskan ya di sini. Mana? Di sini sudah distandarisasi gitu ya dengan apa rata-rata satu dan juga standar deviasi rata-rata 0 sampai dengan 1 ya. Nah, the target variable represent a quantitative measure of diabetes progression 1 year after baseline atau skor progresi diabetes selama 1 tahun ya gitu. Kemudian tadi mana?
Seks itu merupakan, jenis kelamin ya, jenis kelamin dari si pasien. Dikodekan dengan, numerik dan juga sudah distandarisasi. Kemudian BMI. Nah, BMI ini merupakan, indikator ya, indikator obesitas pasien. Biasanya ini merupakan salah satu, prediktor kuat apakah seseorang itu, eee, positif diabetes atau enggak gitu. Kemudian BP atau blood pressure atau tekanan darah. Kemudian tes sel itu apa ya? Saya kurang tahu nih. Kemudian LDL kolesterol atau kolesterol jahat ya. Kemudian ada HDL kolesterol, nah atau kolesterol baik. Nah, kemudian ada total kolesterol. Terus ada trigliserida ya. Kemudian terakhir ada blood sugar atau glukosa plasma. Nah, ini yang paling ujung di sini adalah progression. Progression ini merupakan, fitur target ya. Jadi semakin tinggi nilai progression-nya, maka semakin parah juga perkembangan penyakitnya, seperti itu. Karena kan tadi, data ini kan dikumpulkan selama 1 tahun setelah seseorang atau pasien itu dinyatakan, diabetes gitu ya. Nantinya, dataset ini bisa digunakan untuk analisis apa aja sih, misalkan memprediksi progresi diabetes, misalnya menggunakan linear regression ataupun lasso gitu. Terus, bisa juga digunakan untuk, menilai pentingnya fitur, misalkan, menggunakan, fitur ranking gitu ya, nanti ada nih di sini. Kita bisa belajar, widget, rank ya, widget rank gitu nanti. Kemudian bisa juga, digunakan untuk, visualisasi hubungan menggunakan scatter plot atau heat map gitu ya. Terus, kita juga bisa melakukan deteksi pola pasien risiko tinggi, misalkan clustering atau threshold terhadap, target gitu. Ya, silakan bisa diekspor lebih apa ya, lebih lanjut. Sebenarnya ini bisa langsung digunakan untuk, pemodelan ya. Kalau untuk preprocessing seperti missing value, kemudian standarisasi dan sebagainya itu kan udah nggak perlu ya karena datanya sudah dibersihkan, sudah siap pakai gitu. Nah, tapi kalau pengen belajar untuk preprocessing ya silakan gunakan dataset yang lain. Tapi kalau untuk pemodelan misalkan membandingkan dua algoritma di dalam satu model itu ya nggak apa-apa. Misalkan saya pengen membandingkan algoritma KNN dan Naive Bayes untuk, dataset, diabetes ini ya silahkan itu bisa atau decision tree gitu, bisa nanti. Tapi itu yang lebih cocok begitu. Nah, selain itu juga tadi banyak ya, banyak dataset misalkan, sehari dicoba satu kan ada berapa, banyak paling ada zoo, biologi ini, data biologi, kemudian data politik juga. Bisa dicoba ya diekspor-ekspor sendiri. Ya, mungkin itu aja ya penjelasan terkait widget dataset. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.